Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Bahasan kita kali ini terkait tentang mikroba endofit. Ya, kita sudah banyak membahas terkait tentang mikroba. Ya, jadi di sini yang akan kita bahas yang dimaksud dengan mikroba endofit ini termasuk ke dalam jenis bakteri dan fungi atau fungi atau yang kita kenal dengan istilahnya jamur ya, seperti itu. Kita lihat ya, seperti apa mikroba endofit. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini apa sebenarnya mikroba endofit itu ya. Jadi mikroba endofit itu mikroba yang berada pada inang. Inang di sini ini lebih ke arah organismenya yang bernama tumbuhan ya. Jadi mikroba yang berada pada tumbuhan memiliki metabolit sekunder yang lebih besar ya. Kesamaannya itu 90% dengan inangnya ya. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Karena antara mikroba dengan inangnya, di mana inangnya di sini tumbuhan, itu terjadi yang namanya rekombinasi genetik atau yang kita kenal dengan istilahnya pertukaran materi genetik ya, seperti itu. Oke. Nah, jenisnya tadi seperti yang dibahas di bagian depan. Jadi jenis yang ada ya, mikroba endofit yang ada pada tumbuhan itu ada dua jenis. Ada yang kita sebut dengan istilahnya bakteri, ada yang kita sebut dengan istilahnya jamur ya. Ini contoh di sini gambar bakteri yang bentuknya batang atau basil ya. Kemudian yang sampingnya ini contoh jamur ya, jamur. Jadi jamur yang kalau dari segi ukuran itu mikroskopis ya, seperti itu. Nah, yang biasa menginang pada tumbuhan ya jamurnya mikroskopis. Kita sudah belajar terkait tentang jamur. Jamur itu ada yang terlihat kasat mata, yang contohnya ada yang disebut Basidiospora, ya ada juga yang mikroskopis. Nah, yang menginang itu jamurnya ukurannya kecil-kecil ya, mikroskopis. Oke, apa sebenarnya manfaat dari mikroba endofit, baik itu bakteri atau jamur ya? Kita lihat di sini ya, jadi ada bakteri, kemudian ada jamur ya. Nah, untuk tumbuhan itu sendiri, mikroba punya peranan ya untuk pertumbuhan dari inangnya atau tumbuhan itu sendiri ya, seperti itu. Oke, nah jadi mikroba endofit itu punya fungsi ekologi ya, dimana di sini dibagi ada disebutnya biofertilisasi ya, hubungannya dengan ya pertumbuhan ya, fertilitas ya, kemudian ada biological control ya. Nah, kalau kita bicara terkait tentang contohnya tadi kita bahas bahwa mikroba endofit itu dia memiliki atau menghasilkan metabolit sekunder yang sama dengan indukannya atau sama dengan inangnya. Nah, di sini contohnya mikroba endofit ini dia punya seperti kayak semacam antibiotik misalnya, seperti itu, atau antimikroba ya. Oke. Selain mikroba endofit itu dia punya fungsi untuk inangnya atau di mana di sini kita bahas itu tumbuhan. Nah, mikroba endofit juga dia punya fungsi untuk manusia, tentunya kita ya bisa memanfaatkan mikroba endofit tersebut ya, di mana ya kita bisa memanfaatkan mikroba endofit yang menginang pada tanaman obat contohnya yang punya khasiat
atau efek farmakologi yang ya potensial kita sebut seperti itu ya. Contohnya misalnya ada mikroba endofit yang menyerang ke jahe. Kita tahu misalnya jahe itu fungsinya untuk sistem imun misalnya, atau untuk diabetes misalnya, atau penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, mikroba endofit yang menyerang ke jahe tersebut ya itu pun punya fungsi yang sama. Terus apa keunggulannya antara metabolit sekunder yang dipunyai oleh jahe misalnya dengan metabolit sekunder yang dipunyai oleh mikroba endofit tersebut ya. Nah, keunggulannya itu kalau misalnya kita mengembangkan mikroba endofit dan kita berhasil mengisolasinya dari tanaman, contohnya tadi jahe ya. Nah, kita bisa memproduksi metabolit sekunder tanpa menanam tanaman yang tingginya atau jahenya tadi dengan waktu yang relatif lama kalau jahe itu tumbuh. Nah, sekarang mikroba endofit atau bakteri atau jamur itu jauh lebih cepat pertumbuhannya ya. Kemudian kalau kita bisa menumbuhkannya di misalnya cawan Petri atau skala lab, kita bisa mengontrol pertumbuhannya juga ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk di sini bagaimana mengambil metabolit sekunder dari mikroba endofit tersebut. Kalau misalnya kita mau memanfaatkan mikroba endofit tersebut untuk pengobatan misalnya ya. Nah, metabolit sekunder itu dari mikroba endofit itu yang dihasilkan, kita sudah bahas di sini. Kalau diingat lagi, ini ada gambar terkait tentang kurva pertumbuhan ya. Contohnya di sini kurva pertumbuhan dalam bakteri. Ada 4 fase di sini. Ada fase lag atau adaptasi, kemudian ada fase pertumbuhan atau logaritmik atau eksponensial, kemudian ada fase stasioner stagnan, dan ada dead fase ya. Dimana di sini sumbu Y ya yang bawah, yang sumbu X yang bawah itu waktu, kemudian sumbu Y itu jumlah ya. Nah, kalau kita bicara terkait tentang metabolit sekunder, berarti metabolit yang dihasilkan setelah metabolit primer terpenuhi. Nah, kalau kita bicara terkait tentang yang primer atau utama, itu baik itu pada bakteri atau jamur, itu dihasilkan paling banyak itu di fase pertumbuhan atau logaritmik, di mana metabolit primer tersebut itu dihasilkan untuk menunjang kehidupan dari bakteri atau jamur tersebut, misalnya untuk menyusun tubuhnya, untuk menyusun dinding selnya, misalnya seperti itu. Itu yang utama atau primer. Nah, contoh metabolit primer atau utama itu misalnya karbohidrat, protein, lemak, itu contoh metabolit yang utama ya, seperti itu. Nah, sedangkan metabolit sekunder itu yang kita kenal misalnya kalau di tumbuhan ada golongan flavonoid, alkaloid, terpenoid yang seperti itu ya. Itu golongan senyawanya. Kemudian yang spesifiknya ya quercetrin misalnya, asetiposid dan macam-macam. Nah, itu disebut metabolit sampingan atau metabolit sekunder. Nah, mikroba bisa menghasilkan metabolit sekunder juga. Nah, yang paling banyak metabolit sekunder itu dihasilkan pada fase yang namanya fase stasioner. Kenapa metabolit sekunder dihasilkan pada fase stasioner ya? Karena di fase stasioner ini kita sudah tahu sebelumnya bahwa yang hidup dan yang mati, atau koloni hidup dan koloni mati itu sama banyaknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ terjadi yang namanya kompetisi ya antara populasi yang hidup dengan jumlah makanannya ya, seperti itu. Nah, yang bertahan hidup itu yang bisa mengeluarkan potensinya. Nah, potensinya itu disebut metabolit sekunder. Ya, seperti itu. Jadi di sini adanya. Oke. Nah, itu sedikit terkait tentang metabolit sekunder. Jadi sedikit yang terkait tentang mikroba atau bakteri atau jamur endofit ya. Jadi di situ ini contoh misalnya kita bisa mengisolasi mikroba pada suatu tanaman ya. Tentunya kita menyiapkan media yang cocok untuk tumbuh
mikroba tersebut. Kita sudah sedikit banyak membahas terkait tentang media. Kalau misalnya kita mau menumbuhkan mikrobanya itu bakteri misalnya ya, kemudian kita akan tumbuhkan di media umum terlebih dahulu. Kita pakai misalnya contohnya nutrien agar. Nah, sebaliknya kalau itu jamur, kita tumbuhkan di potato declusa agar. Jadi pertama biasanya mengisolasi pada media umum. Ya, dengan metode isolasi misalnya cawan tuang atau misalnya cawan sugar. Ya, tapi biasanya kalau misalnya kita mau mengambil mikroba endofit dari tanaman, contohnya tanaman seperti ini, kita ambil potongan atau bagian jaringan tanaman tersebut ya, kemudian kita kultur atau tanam di media yang setelah kita siapkan. Jadi metodenya kita pakainya metode spread plant. Ya. Jadi di situ tuh nutrisi atau nutrien dulu ya, atau media duluan yang kita cetak, kemudian nanti tanaman samplingnya ya kita simpan. Enggak segede ini tanamannya, kita ambil potongan-potongan tanamannya ya, karena mikroba endofit itu menginap di dalam jaringan tanaman. Nanti kita ambil bagian-bagian yang dalamnya. Oke, kemudian kita tanam ya. Kemudian kalau misalnya cocok itu medianya, nanti akan tumbuh koloni seperti ini ya, tumbuh koloni kayak begini. Nah, nanti dimurnikan koloni tersebut dengan metode kuadran. Kita sudah belajar terkait tentang metode kuadran, atau misalnya zigzag satu wilayah seperti ini juga bisa. Jadi misalnya koloni ini kita ambil pakai jarum Mohs, kemudian kita zigzag ya. Oke. Nah, setelah tumbuh populasi koloni seperti ini, kemudian kita harus identifikasi benar nggak sih sebenarnya itu mikroba endofit. Ada mengacu pada referensi ya, dengan pewarnaan atau dengan molekuler misalnya PCR ya, itu ada identifikasi tersendiri untuk mikroba endofit tersebut. Kemudian kalau misalnya kita mau mengujikan potensi metabolisme sekundernya, misalnya juga dia punya potensi sebagai antibakteri ya, berarti kita ujikan antibakterinya. Atau misalnya dia sebagai antioksidan ya, berarti kita ujikan antioksidannya ya. Caranya seperti apa pengujiannya dari koloni bakteri ini ya, kita harus tahu dulu tadi yang namanya fase stasionernya itu di jam keberapa. Nah, kalau misalnya sudah tahu fase stasionernya di jam keberapa, kita ambil koloninya, kemudian kita ekstrak ya, si koloni ini ekstrak, jadi dipisahkan antara koloni dan metabolit sekundernya. Kemudian metabolit sekundernya kita bisa ujikan. Atau biasanya di tahapan awal tanpa mengekstrak, kita ambil populasi atau koloni dari mikroba tersebut, kemudian kita langsung ujikan kalau misalnya itu untuk pengujian antimikroba misalnya seperti itu. Oke, ya baik. Nah, kurang lebih seperti itu terkait tentang mikroba endofit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.